Halo semuanya, selamat pagi. Gua record ini pukul tepat 4.46, yang persisnya tuh 4:30 ya. Dan posisinya ini gua belum tidur, dan di sini sih gua mau kayak cerita-cerita aja. Semenjak kehidupan gue sekarang, kayak yang gue jalanin sekarang itu ya I think menyenangkan lah, it's fun, karena apa yang datang itu selalu mendapat sesuatu yang baru buat hidup gue gitu. Meskipun terkadang kayak berat banget mau dijalanin, tapi di situ gue ngerasa dimana di titik juga hikmahnya ini untuk hidup gue. Dan masalah-masalah yang datang pun, yang awalnya gue pikir gak bisa gitu buat gue maju atau buat gue menjadi lebih baik lagi, ternyata bisa menjadi lebih baik lagi. Yang awalnya gue melakukan kesalahan dengan apa yang gue lakukan, tetapi di situ gue dapat belajar gitu. Dengan kesalahan itu gue dapat belajar caranya untuk menjadi seperti yang lebih baik lagi, lebih peka dalam keadaan, lebih peka sama lingkungan gue. Jadi kemarin tuh gue lebih gue tuh kemarin tuh lebih peduli dengan diri sendiri, dimana gue nggak mau ngelihat orang lain di sekitar gua, lingkungan gua, yang dimana cuma gua pengen melindungi diri gua sendiri. Dan itu menyebabkan lingkungan sekitar gua merasa risih dengan perlakuan gua gitu, yang gak peduli dengan lingkungan sekitar. Ya kayak gua cuma peduli sama hidup gua sendiri gitu. Jadi jatuhnya cuma individualisme, yang dimana ya gua cuman mau mikirin diri gua gitu. Nah, di satu ketika gua dapat masalah yang menyadarkan gua kalau gua tuh harus peduli dengan lingkungan gua sekitar. Dimana ada salah satu teman gua yang menyimpan banyak unek gitu sama gua, dan ternyata pas gua tahu unek-uneknya itu separah itu ya kelakuan gua yang gak peduli sama teman-teman gua. Separah itu kelakuan gua yang peduli cuman sama diri gua sendiri. Ternyata dengan lu menyampaikan unek-unek itu ke gua, ternyata se-efek ini ya itu ya ke gua. Awalnya sih gua merasa awalnya gua merasain kayak, kenapa sih gua dikasih masalah seperti ini? Kenapa sih gue harus diproses yang sangat ribet gitu, yang harus mikirin perasaan orang? Tapi di sisi itu efeknya baik untuk gue sekarang. Gue bisa peduli dengan lingkungan sekitar gue bisa lebih memperhatikan teman-teman lingkungan gue, dan gue bisa gak egois gitu, gak mikir diri gue sendiri. Nah, gue dapet hikmahnya di situ, dimana juga dulu gue menganggap mantan gue sendiri itu jahat, ya dia menyakiti gue gitu, dan seolah-olah gue itu yang paling merasa tersakiti lah di saat posisi itu. Ya emang sih sakit banget sakit, tapi setelah gue pikir-pikir lagi, setelah gue refleksi lagi, setelah gue dapet insight untuk kayak pandangan lagi, sebenarnya tuh gak jahat gitu apa yang dia lakuin. Di posisi itu mungkin emang udah sangat toksik, dan emang di situ gue nggak bisa meyakinkan dia kalau dia itu bisa sama gue, jadi ya dia meninggalkan gue gitu. Meskipun
itu kayak sama teman sendiri, tapi dia dapat kebahagiaannya itu melalui teman gue sendiri. Dan gue bersyukur dengan hal itu, dengan hal yang sekarang dia udah bahagia, udah bisa menemuin orang yang tepat lah buat dia. Lalu yang gue sesalin adalah kenapa dulu gue bilang dia jahat gitu, padahal yang dia lakuin tuh baik buat dirinya sendiri. Dia melindungi dirinya sendiri dari luka-luka yang gue kasih, dari sakitnya itu hubungan. Dia menjauhkan apa yang bikin dia sakit gitu. Dia mengupdate hidupnya dia gitu, dia mencari kebahagiaan yang baru. Dan setelah gue pikir-pikir, gue bangga gitu sama apa yang dia lakuin, karena menurut gue itu susah banget untuk kita move untuk cari kebahagiaan dan pasangan yang baru. Perlu banyak waktu untuk gue membuka hati, perlu banyak ketemu orang, perlu juga banyak yang bikin sakit gitu. Maksudnya secara nggak sengaja gue menyakiti orang-orang terdekat gue gitu. Ya gue sempet kayak ketemu sama beberapa cewek nggak serak, yang awalnya gue mau berhubungan sama dia, kayak menjalin relationship, tapi di tengah jalan guanya yang nggak benar. Dan itu pasti menyakitkan kan. Dan sorry banget, aku minta maaf banget kalau emang itu menyakitkan buat lo gitu. Bukan maksud gue untuk nyakitin lo, tapi emang kitanya aja yang nggak cocok. Dan lo tuh lo bisa lebih dapat yang better dari gue, yang dimana kondisi gue saat itu nggak jelas. Jadi sekali lagi maaf ya kalau misalkan yang dengar podcast ini atau yang merasa dulu pernah gue bilang gimana, gue minta maaf sekali lagi. Dan alasan gue juga kenapa nggak bisa dulu untuk membuka hati atau relationship, karena gue masih terjebak di ruangan yang sama, yang dimana gue masih terjebak yang di ruang nostalgia gitu loh. Gue membuka pintu yang ini salah, gue membuka pintu ini juga salah. Gue udah buka pintu bener, tapi gue juga terjebak lagi di ruangan yang sama. Jadi gue tuh ngerasa dimana ketemu orang-orang baru pun rasanya kayak kosong dan capek gitu. Kayak gue ngapain sih? Kenapa sih harus ketemu? Kenapa sih harus bilang ini? Padahal hati gue tuh sebenarnya belum yakin gitu. Dan hati gue tuh masih kayak kayak masih labil gitu. Dan di saat itu gue benar-benar ngerasa dimana di titik yang terendah yang dimana capek banget ketemu orang, kayak udah gak mau lagi ketemu orang. Dan kayaknya gue bakal terus terjebak di ruang yang sama atau di ruang nostalgia gitu, sampai gue berpikir kalau emang gue masih terjebak di ruangan yang sama dan di ruang nostalgia ini, gue bakal bilang deh penderitaan gue ke yang dulu, kalau misalkan gue tuh sebenarnya masih kayak gini gitu, masih banyak sakit atau gimana gitu ya. Dan itu yang gue pikir itu udah cara yang paling bodoh gue lakuin
Semisalkan gue masih belum ikhlasin momen-momennya sama dia gitu. Dan apa ya, tiap ketemu orang itu kerasanya ya begitulah, capek aja gitu, lelah gitu. Ada di satu titik yang benar-benar gue nemuin tempat gue untuk cerita gitu. Setiap kali gue mau cerita selalu ada hal yang gak bisa bikin gue cerita, entah itu dari sikapnya dia, entah dari ketidakcocokan gue untuk terbuka, dan ketidakcocokan juga saat kita ngobrol juga. Jadi pas gue mau bilang hal itu, dia tiba-tiba bilang hal lain, jadinya yang ngerasa gue menjauhkan kayak menjauhkan apa yang mau gue bilang gitu ke dia. Jadi ada tembok gitu buat gue sendiri. Tapi gue sekarang nggak sengaja, secara nggak sengaja gue ketemu namanya orang itu adalah, ya kita bisa sebut ya S lah. Ya gue belum mau share gitu siapa dia. S ini awalnya gue ketemu di salah satu aplikasi date gitu ya, inisialnya B lah. Nah di aplikasi B ini match nih sama dia. Terus kayak kita awalnya ya kayak biasa lah, kayak nanya asal mana, kuliah di mana, dan kayak kita jawab-jawaban yang formalitas saja gitu. Nah suatu ketika dia minta Instagram gua. Ya udah dong, gua kasih Instagram gua gitu. Terus kita follow-followan, dan yang dimana kita nih, si cewek ini tuh langsung nyinggung meet. Ya emang sih sebelumnya di Bumble itu kayak gue udah ada omongan kapan mau meet gitu, tapi si cewek ini ngomongin lagi di Instagram, dan gue ngerasa ini cewek kayak ngebet gitu mau ketemu. Dan yang gue pikir tuh, gimana ya, gue temuin apa kagak ya, kok ini cewek ngebet banget ya ketemu. Kayak gue bener-bener pertamanya tuh bingung gitu, kok bisa ya gitu. Terus ya abis itu udah dulu cecetan yang ya mau ketemunya kapan gitu. Terus dia dijawab kalau emang kosong dan masih ada waktu, kenapa enggak sih gitu. Terus di situ WK dia bilang gitu, dan gue bilang ya udah deh kalau gitu besok aja kali ya. Terus langsung dia bilang oke. Nah mungkin sampai situ aja dulu kali ya podcast gue, yang dimana gue mau nyeritain di titik gue nemuin namanya ketenangan gitu. Dan di sini gue bukan maksud menyinggung atau menjelek-jelekan siapapun, tapi di sini gue cuman mau share aja apa yang gue alamin. Dan yang gue mau tekenin sekali lagi, kayak gue jujur ini nemuin kata-kata ini di TikTok, dan ini baguslah kata-katanya. Dan ini salah satunya tuh gue dari yang dulu gitu nemuinnya. Jadi misalkan yang gue ceritain ini seburuk apapun tentang elu atau gimana, tapi tetap lu tuh pernah jadi cerita yang baik untuk gue. Jadi jangan pernah merasa dengan gue podcast ini menjelekan lu, tapi gue cuman nge-share apa yang gue rasain, nge-share apa yang gue alamin. Bukan maksud gue untuk menjelekan lu ya, sekali lagi. Jadi itu aja kali ya yang cuman pengen gue bilang.
Jadi kalau misalkan ini ya dilanjut ya di next gimana gue ketemu sama si S ini dan gimana lagi kisahnya. Jadi thank you buat kalian semua. Di pukul berapa ini? Sepertinya di pukul 5 kali ya. 5 gua udahin podcast ini. Jadi selamat pagi buat kalian yang mendengarkan dan selamat beraktivitas. Jangan pernah ngerasa hari-hari kalian kosong. Tetap ingat prioritas kalian untuk apa, yaitu untuk bahagiain diri sendiri. Oke? Sekali lagi, see you in next podcast kali ya. Thank you.